Justru malah aku mau nangis saat itu tapi nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu, mungkin udah terlalu sakit ya. Cepi itu dulu bukan siapa-siapa, sampai yang banding-bandingin. Halo teman-teman K-lover semua, ketemu lagi bareng gua Irfan. Sekali ini kita ada di sesi Musik Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, khususnya spesial bagi para pecinta musik dangdut. Siapa lagi? The one and only Selvi Yama. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai bareng Selvi tentang apa sih yang baru dari Selvi, ya kan? Langsung aja, tanpa banyak basa-basi, kita langsung tanya. Halo Selvi. Halo. Halo, cantik apa sekali. Pertanyaannya? Belum. Itu ceritanya bukan dulu. Makin Tentunya yang mau ngejawab tuh nggak sabaran memang. kayaknya dia karyawannya. Makin cantik Selvi ya, sehat-sehat. Makasih loh, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada apa sih yang baru nih Selvi nih? Kalau boleh tahu, di-spill sedikit. Biasa, aku tuh selalu ngeluarin karya-karya pastinya. Ngeluarin karya-karya lagi Betul, pastinya. dan kali ini yang baru adalah lagu baru. Lagu baru lagi kawan-kawan. Buat kalian yang udah nonton video karaoke, kalian udah tahu lagunya yang mana. Kita langsung kepo-kepoin gimana sih proses dari karya terbaru Selvi Yama. Oke, Selvi. Ya. Dengar nih, aku langsung to the point aja, nggak usah kayak banyak Iya, ini ya aku kan. suka basa-basi juga sih, langsung to the point. Oke. Gini, langsung ku tembak ya. Katanya sempat baper dengar lirik lagu dari berkali-kali. Baper kenapa sih kalau boleh tahu? Iya, satu pas denger lagunya itu kan liriknya itu bener-bener kayak wah sakit nih denger ceritanya gitu. Gimana sih rasanya kalau misalnya nggak sangka-sangka gitu kekasihnya tuh selingkuh gitu dengan orang yang ibaratnya dia juga kenal gitu loh. Jadi ya kayak ya berasa aja gitu liriknya nyampe gitu. Masa sih? udah keseringan ngomong kayak gitu perasaan ya. Sampai baper dan katanya juga sampai nangis. Benarkah begitu? Oh iya, aku nangis waktu pertama kali. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi ya? Iya, namanya manusia ya, pasti pernah kecewa, pasti pernah yang namanya kayak merasa dikhianati gitu. Jadi lagu ini tuh sebenarnya bukan hanya untuk pasangannya, tapi untuk orang-orang yang memang udah dikasih kepercayaan, tapi ternyata tuh di belakang kita bener-bener wah nggak nyangka dia bisa ngomong kayak gitu loh. Wow, berarti bisa dibilang Selvi pernah mengalami kekecewaan seperti itu? Pernah merasa dikhianati gitu. Sama siapa sih? Mau tahu aja sih. Ya kan namanya juga host, Bu. Gak apa-apa. Saya harus nanya. Gak apa-apa. Oke, kita skip dulu soal itu. Lagu ini lagi-lagi diciptakan oleh Adibal Syahrul. Iya, betul. Selvi ikut terlibat nggak selama proses penggarapannya? Baik itu lirik, musik, ada terlibat nggak? Kalau untuk karyanya sih aku tinggal terima jadi ya. Iya. Tinggal dengerin, habis itu tag. Kalau untuk liriknya atau musiknya aku nggak ada tahu sebelumnya gitu. Jadi udah jadi aja aku denger. Oke, aku tadi juga sudah coba dengerin lagunya. Nila setitik rusak susu sebelanga. Menurut Selvi sendiri, itu maknanya sedalam apa dan seperti apa sih? Itu kan udah kiasan lama ya. Iya, kan? benar. Menurut Selvi apa? Kok bisa ada kiasan itu di dalam lirik lagu ini? Kalau Cepi sih memaknainya hal sekecil itu bisa merusak semuanya. Karena kan kayak nila itu tuh semacam Ikan? bukan tinta. Tinta ya. Jadi nila setitik titik aja di susu itu ibaratnya susu sebelang kan baskom ya. Ya, sebaskom. Ditetesin dikit tuh bisa langsung kotor semua. Benar-benar Jadi susu itu kan bersih ya, warna susu itu kan putih bersih. Terus pas ditetesin nila itu langsung kotor gitu warnanya. Berarti memang jadi untuk kayak pemilihan di dalam lirik itu juga nggak sembarangan berarti iya Selvi? benar. Jadi kayak hal sepele tuh yang kamu anggap itu nggak gimana buatmu ya buat aku besar gitu dan itu merusak. Wow, dalam sekali ternyata. Saya kira ini akan banyak bercandanya, ternyata serius. Ternyata serius lagunya. Oke, Selvi, menurut Selvi sendiri selain Nila setitik rusak susu sebelanga, ada best lirik lain nggak yang menurut Selvi kena nih? Gimana? Biarlah berlalu jadi masa lalu, berjumpa dan bersama akhirnya berpisah. Gitu. Luar biasa. Itu waktu itu
langsung sih yang buat aku nangis tuh kata-kata itu. Kata-kata itu yang bikin nangis. Karena itu tadi kita tuh nggak mau ya namanya kayak putus silaturahmi sama orang itu. Tapi ada harus yang memang bukan nggak mau ini, tapi lebih baik tidak berinteraksi lagi. Tidak berinteraksi lagi. Ya namanya udah kecewa ya, udah kecewa sama orang itu ya udah malas berinteraksi. Gitu. Berarti bisa dikatakan kekecewaan Selvi di dalam lagu ini terhadap pasangan yang telah lalu. Iya atau iya? Iya aja deh. Iya Karena aja nggak ada deh. pilihan tidaknya. Enggak, berarti bisa dibilang ya seperti itu, Itu bisa ya. dibilang. Mungkin kalau misalnya Selvi boleh di-spill sedikit salah satu yang paling Selvi ingat, maksudnya kita kan berpasangan berarti kan perlu yang namanya saling kepercayaan. Di dalam lagu ini juga membahas kepercayaan dan akhirnya dikecewakan. Bisa dikatakan nggak sih apa yang digambarkan dalam lagu ini benar-benar menggambarkan kisah Selvi sama yang lalu? Benar nggak? Benar apa benar? Nggak ada pilihan tidaknya ya. Bener-bener ini. Pengalaman seperti apa sih yang terjadi sebenarnya Selvi? Harus Sehingga gitu. sampai nangis gitu loh. Harus ini. Ya aku udah spill loh tadi. Jadi tuh kayak merasa kecewa dengan perlakuannya aja sih, lebih ke situ. Terus kayak nggak nyangka aja. Nggak nyangka perlakuan Adalah seperti sesuatu yang kayak oh gitu ternyata. perlakuan seperti apa sih? Mancing nih. Nggak bisa ya. Oke. Pokoknya gitu lah. Iya benar. Nggak bisa di ini karena kan juga takutnya aku juga salah kaprah dan memang ya yang apa yang aku rasain ya itulah. Bisa dibilang ketika dapat lagu ini, saya pas denger, pas baca liriknya pas banget nih gitu ya. Nggak, ini soal lagu aja. Iya, jadi Pas. kayak ya itu Momennya tadi. pas gitu. Itu tadi kayak yang buat aku tuh sedih tuh dengan lirik lagunya pas kata-kata. Tapi favorit Nila setitik lu Ya. Itu tuh favorit tuh bait itu. Nah yang pas nyes banget tuh biarlah berlalu jadi masa lalu berjumpa dan bersama akhirnya berpisah gitu. Jadi kayak oh kita pernah bersama tapi akhirnya itu berpisah. People come and go ya. Iya. Tapi kamu go-nya kecepetan gitu. Nggak. Oke, kita balik lagi ke proses pembuatan lagunya. Oke. Kita coba ke musik video, udah ada ya? Udah. Nah, untuk musik videonya juga, apakah semengena ketika rekaman? Apakah gimana? Ada cerita-cerita unik selama proses pembuatan musik videonya? Kalau dalam alur ceritanya sih aku suka ya, suka banget karena pas gitu dengan lirik lagunya. Cuman untuk mungkin kalau Cepi lebih ngerasain banget itu pas rekaman sih. Kalau video klip bener-bener kayak karena kan kepotong-potong ya, jadi kadang lip sync itu juga kita pakainya yang speed, jadi nggak terlalu Oh iya, berasa. Nah, terus paham. kondisi saat itu tuh emang lagi rame karena kita di kafe yang bener-bener masih tetap di hari-hari biasanya tetap beroperasi gitu, jadi nggak ada break sama Grogi sekali. nggak? Grogi nggak? Grogi apa? Kan syutingnya di kafe, orang lagi pada makan ngeliatin. Enggak sih, enggak. Biasa Kita aja. ngambilnya tempat yang memang nggak ada pelanggan. Oke. Ada sih di pinggir-pinggir gitu, tapi enggak. Mereka tetap menikmati suasana di situ. Berarti bisa dibilang untuk proses penggarapan video klip tidak ada kendala. Apakah ada nangis-nangis atau retake 9 kali? Justru malah aku mau nangis saat itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu, mungkin udah terlalu sakit ya. Pengen gua korek lagi nih rasanya nih. Mau nangis loh? Ya enggak. Enggak waktu itu aku tuh berusaha buat ngeluarin air mata tapi nggak bisa. Oh, berarti Cuman kayak narik napasnya kayak nyesek aja gitu, tapi nggak bisa keluar air mata. penghayatannya dapat, Iya. maksudnya rasanya dapat. Oke, aku nih lupa nih informasinya. Entah pengambilan gambar video klip atau pengambilan vokal teks 9 kali. Tag vokal 9 kali. Tag vokal Iya, 9 kali. 9 Why? Sampai bolak-balik ke rumah Cek gua di Bal tuh ya karena buat tag berkali-kali. Why? Karena aku kan orangnya setiap ini ya pasti ada aja kurang gitu kalau aku dengar kayak aku mau bener lagi deh. Dan terakhir memang Cek gua mintanya turun nada gitu. Turun nada? Akhirnya kita coba bikin 2 versi. Nada sebelumnya ini lebih tinggi daripada nada yang sekarang. Tapi ternyata lebih dapat nada yang sekarang gitu. Berarti Lebih dapat deepnya tuh yang nada sekarang. nada yang barusan tadi kita denger ya? Betul.
Berarti bisa dibilang itu kenapa tag ulang 9 kali karena memang perfeksionis apa gimana nih? Iya, termasuk sih aku termasuk perfeksionis. Perfeksionis. Berarti bukan karena nangis atau apa gitu kan? Enggak. Sepi sendiri, sedih, Oh nangis. iya, bisa aja. Oh enggak. Namanya juga mancing saya. Oke, ketika lagu ini jadi 100% jadi, udah tinggal dirilis segala macam. First impression seorang Selvi Yama ketika dengerin lagu karya terbaru ini seperti apa? Oh, kalau pas udah jadi nih Ini kamu dulu yang dengerin ya, dengan video atau lagunya? Oh, pertama kali denger lagunya. Ya itu tadi aku tuh langsung kayak senang karena kan berkali-kali gitu akhirnya dari sekian kalinya Cepi dapat lagu lagi dari C Godi Bang. Akhirnya. Itu Cepi senang banget ketika dapat karya dari beliau karena kan kita kenal beliau tuh lagu-lagunya jarang ada yang gagal Ya, gitu. pasti. Dan akhirnya dapat lagu ini lagi dan alhamdulillah ngeliat respon orang yang denger jadi seneng gitu loh. Banyak yang positif komen. Udah dirilis per kapan? Dari 12 hari yang lalu. 12 hari yang lalu. Udah berapa ini penontonnya nih? Udah 800.000 800.000? Iya. Hampir 1 juta. Iya itu dia. Gila. 800.000 hampir 1 juta. Oke, mungkin ketika baik itu lagu, video sama video klipnya segala macam, tanggapan para fans atau para pendengar sendiri dari komen-komen ada yang Selvi notice nggak? Aku notice banget yang komen, aduh lama banget nggak denger. Akhirnya kita denger lagi nuansa klasik. Gitu. Jadi kayak aku juga berasa karena selama ini kan sebelum rilis lagu ini, Cepi rilis ada di mana-mana, Ya, ada di mana-mana. Seraya, Cinta Sejati itu kan lumayan tuh waktu makan waktu hampir setahun lah ya itu. Berarti lama kan nggak ada klasik lagi ya, setelah bukan selembar tisu kan itu termasuk klasik. Nah akhirnya dapatlah klasik yang bener-bener melo, yang bener-bener buat Cepi tuh lengkap aja itu karena kan dia ada ralnya, terus ada kodanya tuh yang bener-bener di akhir lagu tuh kayak ada yang adlibs, itu tuh bener-bener kayak berasa lagu kompetisi Itu asik gitu. banget gitu Iya sih, asik itu asik banget. banget. Gitu jadi ya gitulah, Berarti bisa dibilang Selvi puas sama karya terbarunya ya? puas banget. Karena aku yakin sih, kalau aku pribadi nih ya, ini bukan peres, bukan apa nih kan teman-teman kayak lovers, teman-teman Selvita. Menurutku salah satu penyanyi jebolan lidah kalau misalnya yang tidak pernah gagal dalam karya itu ya salah satunya Selvi menurut gua sih. Nggak pernah gagal. Menurut gua pribadi. Oke, Selvi, selain pertanyaanku, tadi juga teman-teman Selvita yang tadi kita temuin, mereka juga punya pertanyaan. Ini pertanyaan pertama nih dari fans yang namanya Rofik. Oke. Mungkin ini di luar karir. Selvi punya ketertarikan ke dunia bisnis nggak? Ada, itu termasuk impian aku punya usaha gitu. Entah itu nanti usaha baju atau misalnya makanan, itu Cepi, impian Cepi banget sih. Udah ada yang jalan belum? Atau udah ada yang mulai start? Kemarin sempat ada tapi Nggak kepegang? berhenti dan akhirnya ya paling mulai dari nol lagi. Oke. Baru-baru konsep lagi. Oke. Gitu Mas Rofik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang bagus sih menurut gue, the best. Iya, Kita iya. taruh terakhir aja Bener, kali ya. bener. Terakhir aja. Kita pertanyaannya Mbak Kia aja dulu nih. Oke. Selvi punya target apa di tahun ini, 2024? Target tahun ini tuh ya itu tadi Cepi pengen punya usaha. Usaha ya, Ya, 2024. pengen punya usaha dan pastinya juga kalau bisa sih Cepi punya karya di luar daripada dunia musik ya mungkin bisa acting atau bisa jadi BA atau apa gitu. Gitu. Itu targetnya ya. Tapi udah ada tawaran nggak acting, BA nih? Kemarin sempat ada, cuman Acting. karena ada kendala apa gitu nggak jadi. Acting. Tapi mudah-mudahan sih ada lagi ya. Aku tuh pengen banget ngerasain gimana sih punya satu aja film layar Mana lebar. muka kamu gitu. Kemarin tuh layar lebar tawarannya? Bukan. Bukan. Oh, oke. Tapi sempat ada Sempat ada? casting, tawaran casting. Cuman nggak tahu kemarin tiba-tiba nggak ada lagi kabarnya. Oke. Ini menurut aku ini pertanyaan terakhir dari Mas Hamid. Dari Mas Hamid nih. Mas Hamid dengerin baik-baik nih. Pertanyaannya bagus nih. Selvi, apa yang bakal Selvi lakukan di tengah banyaknya bermunculan penyanyi-penyanyi dangdut muda dan baru untuk mempertahankan para fans? Biasa kan untuk mempertahankan karir, untuk mempertahankan para fans agar tetap setia sama Selvi. Apa? Ayo, diberatin. Kalau soal setia kan ya, Cepi nggak bisa prediksi mereka sesetia gimana ke Cepi. Benar. Cepi cuman bisa bersyukur sekarang
apa yang mereka support buat selfie itu udah lebih daripada cukup ketika mereka udah mendoakan selfie baik-baik, sehat, itu udah lebih dari cukup. Cuman kan yang namanya harapan juga, manusia pasti ada harapan, pengen pengen selalu bersama gitu, pengen terus bersama dengan orang-orang yang termasuk Selvita lah, orang-orang yang bermakna di hidup selfie, berharga di hidup selfie, mungkin bisa dibilang setara dengan keluarga. Jadi untuk mempertahankan semua itu ya pastinya mereka akan selalu menunggu karya Cepi, dan tentunya juga Cepi sebagai inspirasi mereka selama ini ya. Cepi berusaha jaga diri pastinya, terus bisa dibilang kalau ditanya soal gebrakan ya itu tadi, Cepi berusaha untuk berkarya yang mungkin di luar daripada musik, atau misalkan tetap di musik tapi nyari sesuatu yang Cepi bisa tampilin yang lebih berbeda lagi, seperti itu. Jawabannya sangat bijak sekali, tapi benar-benar bijak ini. Bagus jawabannya, bagus. Oke, nah Selvi, tadi udah pertanyaan fans, sekarang balik lagi pertanyaanku nih. Aku dapat info kemarin sempat collab sama DK Icon. Nah, gimana? Kok bisa? Itu kan programnya Indosiar ya, program dari rangkaian ulang tahunnya kemarin gitu. Jadi Cepi salah satu anak dari Liga Dangdut yang dipercaya untuk ke Korea langsung. Korea langsung? Iya, Korea langsung, kolaborasi dengan salah satu penyanyi K-pop yang ada di sana gitu, dan idol K-pop ya, dibilangnya idol K-pop. Jadi itu tuh seru banget Kak, karena kan pertama kali Cepi ke Korea. Pertama kali ya? Pertama kali. Terus musim dingin. Asik banget. Jadi waktu itu Cepi nunggu salju, cuma sayangnya nggak dapet. Gitu. Yang dapet tuh Papa Vildan. Oh iya. Iya, karena akhir tahun kan. Itu kolaps yang terjadi Selvi sama DK kan gimana sih waktu itu jalannya? Waktu itu tuh Cepi itu collab gabungin lagu dangdut dengan lagu pop, ya lagu Korea gitu. Jadi dia bikin lirik Korea dengan arti yang sama dengan lagu dangdut tersebut, seperti itu. Jadi tantangan baru ini berarti ya? Iya, terus kayak di sana tuh ya Cepi perform dengan penonton orang-orang di sana, ada orang Indonesia pastinya kan di sana. Jadi kolaps tuh musik K-pop sama dangdut tuh? Iya. Masukin? Iya. Penasaran? Nonton deh. Nanti deh lihat dulu, nggak tahu nih. Nonton, iya. Berarti itu tantangan baru buat Selvi. Oke Selvi, sejauh ini kan Selvi udah ada di titik ini nih sekarang ini. Suka duka yang Selvi laluin sejauh ini, mungkin kita update lagi ya. Suka duka yang Selvi rasain lagi nih akhir-akhir ini apa sih selama jadi seorang penyanyi, orang yang disorot lah gitu, punya fans, collab sama artis terkenal lainnya gitu. Untuk sukanya sih ya pastinya itu bersyukur banget bisa berada di titik sekarangnya yang kalau ditarik ke belakang, Cepi itu dulu bukan siapa-siapa gitu. Terus untuk kesulitan sekarang tuh lebih kayak bisa ngimbangin aja. Kalau dulu kan apa-apa tuh dipikirin aja komentar netizen. Oh iya. Apa-apa tuh dipikirin aja. Buat mental Cepi nggak sehat akhirnya, pada akhirnya saat itu. Tapi sekarang tuh lebih kayak ya udah masa bodoh gitu. Fokus sama diri sendiri, fokus sama kesehatan sendiri. Gimana caranya mempertahankan apa yang udah dibangun sekarang? Ya, lebih ke situ. Benar. Oke, simple sekali. Berarti masih bisa dibilang masih dapetin komentar-komentar jahat sampai sekarang ya? Oh, sampai sekarang masih ada ya? Sampai yang banding-bandingin tuh. Banding-bandingin? Oh, jangan usah disebut ya. Iya, pokoknya ada lah dibanding-bandingin. Itu yang paling jahat sekarang ini? Kalau aku sih nggak jahat banget ya. Tapi... Cuman kadang lebih ke kata-katanya aja sih Kak, lebih kayak kalau ngebandingkan itu hak mereka ya gitu, tapi caranya aja sih yang kadang tuh kelewatan gitu, yang disama-samain lah dengan apa gitu, yang pokoknya adalah komentar-komentar yang buat tuh kadang nyes di hati, tapi udah deh lewatin aja deh. Sampai tuh Cepi ngomong sama Selvita, karena Selvita kan kalau udah ada yang kayak gitu mereka ladenin, karena kan ya mereka nggak tega Cepi digituin. Cuman kadang Cepi ingetin, nggak usah buang energi gitu. Benar, buang-buang waktu. Buang energi. Yang penting fokus support karya Cepi itu udah sangat luar biasa. Oke. Selvi dibandingin sama artis A.
sama orang A nih. Hah? Itu sempat ketemu nggak sih sama orang yang meningin gitu? Ya selalu lah. Maksudnya kalian ada ngobrol soal ini? Oh enggak. Nggak ada, orang nggak dibahas. Oh, berarti udah Karena biasa. kita nggak mau bahas yang buat yang nggak penting juga, nggak maksudnya ya kita nggak ada di pikiran itu sebelumnya karena ya kayak gitu-gitu kan mereka yang buat ya yang memang kayaknya di hatinya tuh punya penyakit deh. Yakin. Gitu aja sih, kita nggak mau bahas hal yang memang kita tuh nggak mau adain gitu loh. Berarti biasa aja Biasa lah aja. Oke, Selfie. Ternyata pertanyaan kita sudah terjawab semua, tidak terasa sekali. Bentar banget loh ini, perasaan tadinya lama banget rasanya ya. Oke, mungkin bisa promo lagunya langsung? Guys, buat Selvita tentunya dan KL Lovers, jangan lupa dengerin lagu baru Cepi berkali-kali di channel YouTube 3D Entertainment dan beberapa platform musik yang ada di Indonesia. Oh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, oke? Khususnya buat para Selvita. Ketemu lagi di Musik Talk selanjutnya. Bye-bye!